Mengenal tradisi unik yang terjadi di suku Himba Afrika atau yang biasa dikenal dengan suku merah, dari mulai tawari serabi lempit ke tamu hingga fakta tidak pernah mandi. Beberapa suku di Afrika, seperti salah satunya adalah suku Himba masih menghormati dan hidup sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka dari turun-temurun. Suku Himba atau yang biasa dikenal sebagai suku merah adalah sekumpulan manusia primitif yang hidup di Namibia Utara, sebuah negara di Afrika bagian selatan. Suku Himba diketahui mengadaptasi kehidupan semi-nomaden terutama pada abad ke-19 kala Namibia terus-menerus dilanda sebuah wabah yang menyerang sapi, di mana mengakibatkan sebagian ternak mati hingga terjadilah krisis pangan. Suku ini pun pindah ke selatan dan menjelajahi berbagai daerah untuk bertahan hidup. Namun beberapa anggota memutuskan tinggal di saat itulah terjadi perpecahan dalam suku dan muncullah suku Himba. Wanita dari suku ini dipercaya sebagai suku yang paling indah di seluruh Afrika, yang memiliki popularitas hingga 50.000 jiwa. Para wanita di suku Himba memiliki kebiasaan unik, mereka dikenal sebagai suku yang tidak pernah mandi dengan air. Hal itu lantaran mereka tinggal di lingkungan yang paling ekstrim dengan iklim gurun yang membuat wilayahnya sangat kekurangan air. Suku Himba mengganti air dengan mengoleskan tubuh mereka dengan ocis dan mandi asap. Para wanita suku Himba menggunakan bahan khusus untuk membersihkan diri serta mencegah kotoran masuk. Mereka menggunakan ocis, pasta mentega, lemak dan oker merah, yang kadang-kadang beraroma resin aromatik ke badan mereka. Demikian dengan rambut-rambut para wanita dari suku ini yang juga menggunakan bahan tersebut untuk membersihkan diri dari semua kotoran. Jadi bukan hal yang aneh kalau penampilan mereka dianggap eksotis oleh sebagian orang. Mungkin benar kalau bahan-bahan yang digunakan oleh suku Himba ini dianggap berhasil menjaga kebersihan mereka. Hubungan antara penampilan mereka yang unik dengan status sosial. Umumnya para wanita yang sudah menikah melumuri dirinya dan rambut dengan bahan tersebut. Nantinya rambutnya sendiri dikepang dengan banyak untuk mereka yang sudah menikah. Sebaliknya, yang masih lajang nantinya mengepang rambutnya hanya menjadi 2. Hal ini rupanya berlaku untuk kaum pria. Namun terdapat perbedaan yaitu setelah dilumuri, pria yang lajang akan membentuk rambutnya seperti bentuk tanduk. Dan untuk yang laki-laki sudah menikah maka hanya perlu menutupi kepalanya saja. Meskipun mungkin tersusun dari bahan-bahan tak biasa untuk mewarnai tubuh mereka, namun siapa sangka banyak manfaat yang jarang diketahui. Demikian dengan warna merah yang digunakan dianggap sebagai simbol dari bumi dan darah. Lapisan merah ini juga nantinya yang mencegah kulit-kulit wanita suku Himba tersengat sinar radiasi sinar matahari serta menjaga kulit agar tetap lembab. Banyak orang menganggap aneh gaya suku Himba, namun ternyata ada manfaat tersendiri dari para penduduk Himba. Bentuk rambut dan gaya suku Himba sampai saat ini dinobatkan sebagai salah satu wanita paling indah di Afrika. Berikan kehormatan kepada siapa yang berhak. Pepatah tersebut dijunjung tinggi di suku ini. Saat tamu datang dan menunjukkan ketertarikan maka pihak rumah harus memberikan perlakuan okujepisa omukazendu. Artinya, istri dapat diberikan kepada tamu untuk bermalam bersama, sedangkan suaminya akan tidur di kamar yang lain. Tradisi turun-temurun ini memiliki arti tersendiri bagi suku Himba yaitu mengurangi kecemburuan dan membina hubungan. Dalam suku Himba memang diketahui wanita memiliki sedikit pendapat dalam mengambil sebuah keputusan. Sikap patuh kepada sang suami adalah hal yang utama. Ia memiliki pilihan menolak atau menerima tidur dengan tamu yang datang. Di Himba Namibia di Afrika Selatan, tanggal lahir seorang anak yang ditetapkan, bukan pada saat kedatangannya di dunia, juga tidak dalam desainnya, tetapi jauh lebih awal, sejak hari anak itu berpikir dalam ingatan ibunya. Ketika seorang wanita memutuskan dia akan memiliki anak, dia duduk dan beristirahat di bawah pohon, dan dia mendengarkan sampai dia dapat mendengar lagu anak yang ingin dilahirkan. Dan setelah dia mendengar lagu anak ini, dia kembali ke pria yang akan menjadi ayah dari anak itu untuk memahaminya lagu itu. Dan kemudian, ketika mereka bercocok tanam untuk mendesain anak secara fisik, mereka menyanyikan lagu anak, untuk mengundangnya. Ketika ibunya hamil, dia mengajarkan nyanyian anak ini kepada bidan dan wanita yang lebih tua di desa. Jadi, ketika anak itu lahir, wanita-wanita tua dan orang-orang di sekitarnya menyanyikan lagunya untuk menyambutnya. Ketika anak itu tumbuh, penduduk desa lainnya mempelajari lagunya. Jadi jika anak itu jatuh,
atau terluka, ia selalu menemukan seseorang untuk menjemputnya dan menyanyikan lagunya. Demikian pula, jika anak itu melakukan sesuatu yang indah, atau berhasil melewati ritus pelestarian, orang-orang desa menyanyikan lagunya untuk menghormatinya. Di dalam suku, ada kesempatan lain di mana penduduk desa bernyanyi untuk anak itu. Jika, kapan saja selama hidupnya, orang tersebut melakukan kejahatan menyimpang atau tindakan sosial, individu tersebut dipanggil di pusat desa dan orang-orang dari komunitas membentuk lingkaran di sekelilingnya. Kemudian mereka menyanyikan lagunya. Diakui bahwa koreksi perilaku antisosial tidak melalui hukuman, melainkan dengan cinta dan pengingat identitas. Ketika Anda mengenali lagu Anda sendiri, Anda tidak ingin atau perlu melakukan apapun yang akan membahayakan orang lain. Dan dengan cara yang sama menjalani hidup mereka. Dalam pernikahan, lagu dinyanyikan bersama. Dan ketika, semakin tua, anak ini berbaring di tempat tidurnya, siap untuk mati, semua penduduk desa mengetahui lagunya, dan mereka bernyanyi, untuk terakhir kalinya, lagunya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.